Mas Arif. Iya. Jenis program bawah sadar yang menghambat keuangan itu contohnya apa? Mas Arif kan pernah bikin konten di... Salah satunya Mas ya. Iya. Yang paling sering saya temui dan ini yang susah. Susah dan ini susah. Tahu ya Indonesia. Jadi sulit dan sulit. Ini sulit banget. Kalau program itu sudah dibungkus dengan agama, Mas. Sulit banget. Sudah dibungkus dengan agama. Gini, Bener ya? banyak orang nggak bisa membedakan antara ajaran agama dengan tafsir kita atas ajaran agama. Beda loh. Ada ayat, katakanlah Al-Quran kalau bagi Anda yang muslim. Kita mengartikan itu kan itu tafsir. Pemahaman kita. Nah, orang itu kadang merasa yang dia pahami itu adalah ajaran agama padahal itu tafsir dia. Nah, repotnya kalau itu jadi satu benteng untuk melindungi keyakinan tertentu. Contohnya misalnya orang kaya itu sulit masuk surga. Iya benar. Itu kan tafsir. Iya. Lalu dia punya contoh. Contohnya siapa? Qarun. Itu benar, tapi dia nggak melihat bahwa Nabi Sulaiman kaya dan itu adalah orang soleh loh. Nah, jadi ketika sudah dibentengi agama, misalkan banyak loh beberapa teman saya yang mereka itu bilang, kalau kamu ingin dekat dengan Tuhan, siap-siap miskin katanya. Waduh, kan jadi takut Mas mau dekat dengan Tuhan Mas. Iya. Logikanya gini Mas, anggap ini ya, kita nggak bicara nanti diskusi tentang Tuhan itu sejatinya gimana, itu nanti lebih dalam lagi. Kita anggap kita pakai bahasa umum. Mas, kalau Mas Hendra tuh secara umum ya, kita nggak pakai pemahaman hakikat ya. Iya. Kalau Mas Hendra, manusia, lalu mendekat kepada Tuhan yang maha pemaaf, jenengan jadi orang seperti apa? Yang pemaaf kan? Hendra yang tidak pemaaf, mendekat kepada yang maha, akan ketularan sifatnya walau sedikit. Iya. Hendra yang tadinya pembenci, pendendam, dekat kepada yang Rohman Rohim, yang maha pengasih penyayang, mendekat akan ketularan sifatnya. Betul. Nah ini aneh. Logika orang-orang yang tadi saya bilang. Tuhan maha kaya. Kenapa kok mendekat jadi miskin? Harusnya kan ketularan kaya. Ya, ada yang aneh saya bilang. Iya. Loh ini berarti dia nggak konsisten dengan pernyataan-pernyataannya sebelumnya. Makanya akhirnya sebetulnya dari pengalaman saya Mas, justru kalau teman-teman ingin memastikan penyakit-penyakit apa saja yang ada di dalam diri kita, akrablah dengan uang. Ada orang Mas rendah hati banget karena dia belum punya duit banyak. Setelah punya uang 5 miliar, songongnya nggak ketahuan. Jadi bisa saja saya itu ada penyakit hati yang belum muncul ke permukaan karena duit saya kurang banyak. Artinya kalau orang menyadari bahwa kalau saya punya banyak uang lebih banyak, sebetulnya saya itu semakin tahu apa yang busuk di dalam diri saya. Kan sebetulnya harusnya cara berpikir gitu. Nah, tetapi yang dipakai oleh orang-orang itu kadang-kadang malah, wah, nanti pertanggungjawabannya berat, hisapnya berat. Loh, itu kan tergantung penggunaan. Masih Orang miskin yang masuk neraka juga ada kok. Kenapa Anda terus jadi menjudge orang yang kaya tuh sulit masuk surga? Jadi kenapa masih ini sulit? Karena ketika sudah atas nama Tuhan, itu ketika saya beri argumentasi mau diubah, enggak, ini agama. Saya ingin masuk surga, ini tak lindungi. Sulit Mas. Akhirnya caranya adalah salah satu cara sebuah ide masuk ke pikiran bawah sadar itu kan melalui sosok yang memiliki otoritas. Misalnya saya ngomong tentang agama dengan Gus Baha ngomong tentang agama, siapa yang lebih punya otoritas Mas Hendra? Gus Baha dong. Kebayang kalau Gus Baha salah ngomong. Bapak Ibu, orang kaya itu susah masuk surga. Dengan saya ngomong, pasti yang akan nancep ke bawah sadar Gus Baha. Nah, betul. ngobatin orang yang dengerin ngomong saya dengan ngobatin orang yang keracunan. Misal anggap ya, ini nggak mungkin Gus Baha ngomong gitu ya, saya garis bawahi. Itu sulit loh, karena sosok ini dianggap luar biasa. Jadi gimana Mas nyembuhinnya? Dia harus ketemu sosok yang di atasnya Gus Baha untuk netralisir. Dianggap lebih pinter, dianggap lebih soleh. Dia idolakan. Betul. Yes. Padahal sebenarnya kalau kita mau kompromi ya gini. Sebenarnya hidup itu bukan masalah miskin, kaya dan sebagainya. Yang penting kita akhirnya punya definisi, tidak Anda boleh menikmati hidup sederhana miskin, tapi jangan menghakimi bahwa orang kaya masuk neraka. Loh berarti kan juga itu dosa dong, merasa lebih baik dari yang lain. Jadi kalau saya boleh bilang mental block paling sulit itu kalau udah bau agama Mas. Tapi kalau yang lain-lain misalnya aku
anu ya mas, kayaknya nggak bakal jadi orang kaya, aku tuh nggak, itu lebih mudah mas diberesin, karena udah nggak bawa Tuhan, nggak bawa ayat. Kalau bawa ayat, saya harus bawa ayat lagi mas. Masalahnya aku kalah ayat. Aku bukan orang pesantren. Mas Hendra malah yang bisa mungkin lebih ngeberesin. Paham, saya paham alur berpikirnya. Oke. Jadi memang susah kalau sudah dibungkus agama, Iya. dan pikirannya harus lebih open lagi kalau pengen selesaiin. Harus pakai agama lagi mas, untuk bisa bongkar itu. Saya kekurangan ilmunya masalah. Oke. Siap. Nah, ini menarik mas. Minum dulu mas. Ada orang bikin status di medsos di Instagram kalau tidak salah. Intinya tuh gini. Karena ada apa tuh namanya? Dia ini kan bicara soal kesadaran tentang keuangan gitu ya. Semakin sibuk ngirit, itu duit makin sulit. Semakin sibuk foya-foya, makin foya-foya, duit selalu ada. Nah, Betul nggak itu tulisannya Anda Ridwan Hanif ya kalau nggak salah ya? oh iya benar. Ridwan Hanif Rahmadi. ya. Karena saya subscribernya dia juga. Oke. Iya. Saya penggemar otomotif juga. Mas. Iya. Nah, gimana mas soal itu? Tapi ini nggak bisa ditulis bagian banyak orang loh. Oke. Biar orang tidak salah dengan itu ya. Kita harus fair mas. Ada orang yang tambah boros, tambah duitnya banyak, tapi ada orang yang kita juga lihat fenomena ya boros, hancur. Ya, nyata loh. Nyata. Iya. Ini sama-sama nyata. Ingat, lawan dari benar adalah kebenaran yang lain. Buka dulu kenyataannya. Ada orang yang ngirit, miskin, dan ada kita bisa lihat ada orang yang pelit banget tapi kok kaya. Iya. Nah, kenapa itu fenomena? Iya. Balik lagi. Kita jangan menghakimi perilaku, tapi kesadaran di balik itu. Contoh gini, Mas. Ketika saya ngirit karena takut duit habis, ketika saya merasa bahwa rezeki itu sedikit, gini Mas. Ketika kita merasa bahwa rezeki nggak datang lagi, kan sebenarnya punya asumsi Tuhan miskin. Jahat banget loh itu. Iya kan? Kalau kita percaya bahwa Tuhan maha kaya, kan sebenarnya kita tidak takut. Nah, ketika saya ngirit karena takut, ketakutan itu kan vibrasi yang dipancarkan rasa takut, Mas. Nah, ngirit yang seperti itulah yang akan memiskinkan. Tapi kalau Anda ketika ngirit, tujuannya oke, aku mau melatih hawa nafsu. Hasrat belanja, hasrat aku membeli yang nggak penting, aku kendalikan. Niatnya tirakat. Beda, Mas. Iya. Atau bisa jadi gini, Mas Hendra begitu pelit terhadap tetangga, tapi juga bocor terhadap istri, bocor terhadap anak, bocor terhadap sedekah. Kan orang kadang melihat dari kepentingannya. Sebagai tetangga yang mau pinjam duit nggak dikasih, Hendra tuh pelit. Duh, di mata Tuhan, Hendra nggak pelit. Lu aja nggak lihat apa yang dia perbuat dengan uangnya. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kita nggak bisa lihat apa kesadaran di balik itu. Nah, sekarang kita bicara boros. Iya. Ketika kita bicara tentang boros foya-foya, ketika kesadarannya tepat, kita merasa bahwa apa ya, rezeki itu kayak oksigen. Mas, coba Mas gini. Mas Hendra, teman-teman, coba tarik nafas ya. Oke. Saya sekarang tarik nafas dalam-dalam ya. Lihat saya ya. Saya tarik oksigen banyak-banyak. Iri nggak, Mas? Iri nggak saya ngirup oksigen banyak-banyak? Iri nggak? Enggak dong. Enggak. Kenapa? Anda merasa oksigen berlimpah. Ngapain takut? Harusnya kan orang tuh kayak gitu. Lihat orang narik rezeki, kita tuh merasa oksigen tuh, rezeki nggak berlimpah seperti oksigen. Sehingga ketika orang nyedot gitu, iri. Seperti kayak nggak ada oksigen. Nah, kalau perasaan itu dibangun, repot. Tapi iya, sampai di level situ tuh memang pilihan ya mas ya. Iya. Saya ngobrol sama masnya tadi, nggak semua orang ya bisa Iya, nah sampai lanjut tadi. Ketika kita mengakses kesadaran tadi, dan tentunya tetap punya kerjaan yang menjadi sumber ya mas ya, ya itu akan narik mas. Tapi kalau niatnya poya-poya ini sombong, ya kayak Korun lah mas misalnya. Tapi Korun pelit ya. Niatnya memang hanya untuk apa ya mas ya, nipu, untuk flexing yang jahat, hancur mas. Kan ada beberapa oknum ya kayak gitu. Aku waktu itu ngomong istri, lihat ya, nggak lama habis nih orang-orang ini. Nggak tahu, kerasa aja gitu. Iya, betul. Beda dengan orang-orang yang dia itu, gue kok pernah nggak mas lihat orang ini orang sombong tapi gue kok suka sama dia. Pernah nggak? Iya kan? Ada. Aku suka dengan gaya sombongnya dia. Tapi kita lihat ada satu sisi orang yang sombong tapi kok kita nggak serp banget dengan sombongnya dia.
itu kan kita nangkap getaran kesadarannya dia, Mas. Benar. Nah itu yang harus hati-hati ketika Ridwan Hanif misalnya, betul ya kata-kata saya ini, Ridwan Hanif yang bikin postingan gitu, kesadaran dia belum tentu loh sama kalau orang lain, terus yang boros niatnya beda. Contoh gini Mas, salah satu trik, nah ini trik-trik ini kita bicara tentang mensiasati vibrasi, nggak bicara ngeberesin di bawah sadar, dan ini tetap bekerja. Kadang malah saya aku nggak mikirin mental block, yang penting trik-triknya jalan kok gitu loh. Karena itu tadi, mungkin ada pemateri yang ketika ditanya, Mas apa itu mental block? Saya nggak tahu. Bisa saja dia punya trik-trik untuk ngatasin itu. Pasti ada tuh. Ya. Nah, ketika saya gini Mas, banyak orang itu bersyukur kalau dapat pemasukan, bener nggak? Oke. Tapi jarang orang yang kalau mengeluarkan duit bersyukur. Kadang, ya janjo ada pengeluaran gitu kan. Jarang loh. Nah, karena apa? Karena mereka tidak menyadari bahwa sebetulnya pengeluaran itu rezeki untuk orang lain. Mas, ada nggak pengeluaran kita yang bukan rezekinya orang lain? Sebutkan. Nggak ada, Mas. Mengkayakan orang lain. Bahkan musibah kita pun itu rezeki orang lain loh. Bener. Kalau kita tahu itu, akhirnya sebetulnya kita bisa mengakses rasa berkelimpahan walaupun lagi ngeluarin. Makanya akhirnya triknya, ketika saya masuk pom bensin, saya tuh udah lama nggak meniatkan pengeluaran lagi. Akhirnya nanti jadi rasanya nggak enak, kecuali kita udah bisa berdamai dengan itu ya. Oke, saatnya berbagi ke petugas-petugas pom bensin. Rasanya ketika begitu beda loh Mas. Aduh, pengeluaran ke bengkel nih. Dengan saatnya berbagi rezeki untuk teman-teman di bengkel. Rasanya beda kan? Iya. Nah, kalau kita boros mengeluarkan uang dengan niatan seperti itu, lain vibrasinya. Tapi itu terlalu santun kalau bagi saya. Kalau saya nerapinya sederhana ini Mas. Pas misalnya entah itu mau sedekah, mau itu apalah ya, belanja apa, langsung duit podo karo larahan. Duit podo karo suket, jadi potong kaya apa wae. Tumbuhnya lebat ya. Teman saya punya paradigma sama kayak Mas Hendra, tapi beda perumpamaan. Tapi bagus kan program itu? Bagus. Anggap duit itu sampah katanya. Kenapa? Anda sering lihat duit apa sering lihat sampah katanya? Ya lihat sampah. Nah, kalau kita menganggap duit itu sampah, kita akan sering melihat itu banyak. Kita tuh merasa duit itu bukan sampah, akhirnya sedikit. Makanya Mas, beberapa trik, tapi ini nggak saya pakai ya. Beberapa teman saya juga praktek vibrasi, duit sengaja disebar di mana-mana Mas, di rumah. Ini bisa praktekin nih teman-teman yang mental miskin banget ya. 100.000 letakin di sini, kita nyapu. Oh duit, jadi rasanya tuh duit di mana-mana. Nangkep nggak? Kebayang nggak? Sengaja kita taruh di mana, disebar geletak mati geletak, sehingga kita duit. Wah duit itu di mana-mana. Itu buktinya. Iya. Duit gitu loh. Nah kita sekarang kan nyapu, nemunya apa? Coro, nemunya kerikil. Coba Mas, itu bisa salah satu trik untuk bagi Anda yang ngerasa duit itu kok kayak nggak di mana-mana, bisa dengan trik itu. Nah, ini Mas, bisa nggak ada siasat gini? Misalnya kita karena belanja kebutuhan segala macam kan banyak ya. Iya. Kita patokan rekening minimal harus sekian, supaya kita tetap nyaman gitu, nggak ada khawatir. Itu penting nggak? Itu salah satu teknik andalan saya Mas. Oh gitu ya. Nah ini menarik. Ada orang yang jadi ini tergantung simbol Anda Mas. Jadi gini, Mas Hendra, anggap kurs dolar 10.000 ya. Iya. Biar gampang, walaupun sekarang 15.000. 15 lebih. Menurut Mas Hendra, lebih milih nyimpen duit 100 juta atau lebih milih merasa kaya nyimpen duit berarti berapa kalau 100 juta dalam bentuk US dollar? 10.000 US. 10.000 US. Rasanya kalau di dompet tuh kita megang duit 100 juta apa 10.000 US? Kita nggak bicara kurs, rasa. 100 juta. Nah, lucu kan? Saya juga sama, nyimpen duit pakai duit dolar AS, nggak mau micu rasa kaya dibandingkan duitnya merah. Padahal itu kalau di kurs ditukar, itu lebih banyak US. Nah, vibrasi bicaranya bukan technical akuntansi atau kita bicara kurs. Kalau di dompetku banyak merah, aku kok lebih merasa kaya ya dibandingkan kalau duitnya warna abu-abu walaupun itu US. Nah, kita harus kenali itu Mas, termasuk tadi. Nggak harus rekening Mas. Ada orang yang dia simbol kekayaannya tuh emas. Jadi dia nggak rekeningnya sedikit tapi nyimpenin batangan emas. Ada yang dia nyimpenin surat berharga, saham, atau yang paling gampang memang rekening. Karena bisa diintip saldonya berapa, ya kan? Nah, ini yang paling gampang. Tapi saya harus cerita dulu bahwa nggak harus begitu. Saya tuh pakai andalan itu, Mas. Karena itu tadi, di video yang sebelumnya kita wawancara,
Saya sering terpicu kalau buka dompet terus kosong gitu, atau lihat rekening terus di angka tertentu kayak aduh. Nah, aduh ini vibrasinya kan rendah, makanya saya menjaga di angka tertentu itu nggak boleh tak pakai. Nah, yang menarik adalah kalau kita sudah punya komitmen ini nggak boleh tak pakai, itu sebelum ke angka itu akan ada lagi yang menutup. Jadi repotnya adalah gimana caranya biar kita nggak pakai nih, repot. Makanya kalau bingung dibuat rekeningnya dipisah tadi, Mas. Makanya saya rekeningnya beberapa. Satu untuk mancing tadi yang tiap bulan untuk seolah-olah punya cicilan. Ini rekening yang nggak diutak-atik. Sehingga kalau kita ingin rasa bukanya yang itu, lalu ada duit harian yang memang ini dipakai naik turun. Itu kan trik, Mas, sebenarnya. Jadi aku gitu, jadi buka ini ya gitu. Nanti setelah sekian bulan tak naikkan jumlahnya, nggak tak pakai lagi. Itu adalah batas bawah istilah saya, Mas. Biar kita tidak mengeluh, merasa kekurangan. Mas Arif, kita lanjut ya. Udah clear ya? Iya, udah. Jadi waktu saya kembali ke waktu di zaman di pondok dulu ya, Mas ya. Oke. Saya selalu diajarin berdoa gitu, dan karena tiap malam itu kan tahajud terus. Tapi saya berdoa tuh, ya Allah, aku ingin mendapatkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga datangnya. Saya uji itu doa tuh saya berbulan-bulan kan. Setelah saya lihat penelitiannya Emoto soal air gitu ya. Nah, dan terjadi, Mas, sesuai kemauan saya ternyata hidup saya. Setiap dapat rezeki mesti tidak disangka-sangka. Seperti itu memang polanya ya. Oke, udah nih. Ya udah. Jadi gini. Jadi aku tuh mungkin buat Mas Hendra tuh gak bisa ngomong A, B. Pasti aku dari sini dulu, karena biar frame-nya jelas. Teman-teman di video sebelumnya ya, yang dengan Haji Roso juga ada tonton kalau belum lihat. Itu saya cerita bahwa ada kesamaan antara otak manusia dengan semesta ya, Mas ya. Artinya untuk mempelajari pola semesta, pelajarilah otak kita. Nah, salah satu yang belum saya katakan di situ, salah satunya adalah otak kita itu kan ada otak kiri, ada otak kanan, Mas. Betul. Nah, alam semesta itu dimensinya ada dimensi kanan, dimensi kiri. Yang menarik adalah otak manusia ya. Kita belum bicara semesta. Otak manusia kiri itu kan sistematik. Jika gini pasti gini. Jadi rule-nya jelas. Yang otak kanan itu random, Mas. Random. Jadi ini bisa disangka-sangka, ini nggak bisa disangka-sangka, Mas. Jadi makanya semesta itu kadang ada rezeki yang bisa disangka-sangka. Kadang juga ada rezeki yang nggak bisa disangka-sangka. Dua-duanya polanya ada. Pemicunya beda-beda. Jadi, makanya ada yang bilang, Mas, kenapa ya saya kok kadang dapat rezeki dari yang saya sangka-sangka, yang saya pakai afirmasi, pakai dream book, dan arahnya itu dari yang memang saya sangka. Kadang arahnya dari yang tidak disangka. Semesta itu gini, ketika mereka mencoba dengan jalan yang dengan jalan yang kita prasangkakan nggak memenuhi, mereka kan berputar pakai jalur yang tidak disangka-sangka. Contohnya gini, Mas Indra, pernah main karambol? Sering. Atau biliar? Saya belum pernah main biliar. Kalau karambol ya, kan Anda bisa memasukkan apa istilahnya, Mas ya? Bola. Bukan, ya biliar aja deh biar gampang. Biliar, Anda bisa masukin bola ke lubang, kan langsung bisa. Tapi pernah nggak? Kita nggak bisa itu bidik bola itu langsung. Nah, kalau kita ingin bidik bola itu supaya masuk, caranya kalau nggak bisa langsung gimana? Pakai pantulan, Mas. Pakai bantulan kan? Jadi nggak langsung tok muter dia. Makanya dia pakai jalan yang di luar prasangka. Kan prasangka linear. Ini ke sini akan ke sini. Nah, semesta ketika mencoba gitu, ternyata banyak alangan. Nggak bisa, Andra. Walaupun amalmu cukup, tabunganmu cukup, usahamu cukup, nggak bisa lewat sini. Ya udahlah, tak muter, tapi tunggu ya, tak tok muter akhirnya ke situ. Nah, yang repot kadang waktu tak tok kita merasa bahwa itu nggak enak. Kadang, Mas, banyak orang yang tidak menyadari bahwa peristiwa nggak enak dalam hidupnya bagian dari pengabulan doa. Yang waktu tak tok itu kan kadang kita dibenturin di sini, benturin di sini, akhirnya rezekinya dari sini. Bagian dari pengabulan. Loh, saya itu pernah menyesali kenapa kok saya lulusnya lama, Mas. Kenapa saya nggak diterima di UGM? Ternyata saya jadi gini tuh gara-gara kelamaan di Purwokerto, Mas. Berarti kan semesta itu untuk menjadikan saya sesuai dengan harapan yang saya mau. Itu muter lewat jalan yang kadang dipersepsikan bahwa ya karena kita menilai bola itu belum sampai pada
kena intinya, kita menilai waktu dia masih tok tok tok. Sorry mas, ini nyambung, ingat ini kayaknya nyambung ya. Iya. Ada beberapa sahabat dekat saya itu ketika masih kecil gak ditungguin wong tuane karena Iya. broken home dan lain sebagainya, sehingga dia Itu kan mengalami krusial sebuah banget ya mas ya, kayak menderita banget. proses yang luar biasa. Iya. Termasuk saya dari kecil kan udah ditinggal sama Iya, bapak iya. gitu ya. Tapi dewasanya ini anak-anak sahabat dekat saya ini dia beda mas. Pengen apa-apa dengan mudah. Nah itu gimana ngejelasin? Itu dia mas. Sebenarnya kalau dengan kesadaran yang tepat, penderitaan itu sarana kita nabung energi. Dan kalau kita kaitkan dengan misalkan Anda percaya dengan karma dan sebagainya, itu mutus untuk membayar karma masa lalu. Ada hal-hal yang kita nggak bisa buang hanya dengan mengganti bawah sadar mas. Kayak karma gitu, itu harus dibayar loh itu. Oke. Makanya, jadi kalau misalkan kita tuh mengalami hidup sulit, mental block udah... Intinya tabungannya banyak gitu ya menurut Iya. Mas Arif ya. Dengan catatan, kita mengalir bersama karma itu. Makanya waktu saya belajar dengan Guru Gede Prama, ada satu doa yang paling bagus untuk ketika kita hidup kita lagi susah. Atau kita doain orang lain. Semoga Hendra bisa mengalir, menyatu bersama karmanya. Itu biar Hendra diberikan kekuatan untuk nggak mengeluh dan menjalani itu. Karena itu jadi tabungan. Tapi ketika seorang Hendra itu tidak menikmati itu, atau suatu saat tidak merubah cara pandang itu, akhirnya tabungannya tidak optimal. Makanya itu mas, kita tuh selalu akan sering yang namanya manusia tuh terlambat menyadari hikmah. Pasti itu. Kadang saya baru menyadari, iya ya bener ya. Kalau dulu nggak gitu ya, iya kan? Semua mas, termasuk saya. Jadi yang sadar pun akan tetap melakukan dosa yang sama, yaitu terlambat mengambil hikmah. Itu namanya manusia tuh kayak gitu. Jadi wajar lah. Tapi ya itu tadi, kadang ada cara-cara yang nggak bisa dibentuk pakai cara halus ya mas. Harus penderitaan. Tapi gini mas, coba nih gini. Maaf ya, saya harus analogi yang negatif ya. Orang mengalami pelecehan seksual, seorang wanita. Ini kira-kira dia jadi apa? Jangan perempuan deh, laki-laki mengalami pelecehan seksual. Dia akan jadi apa? Ada dua kemungkinan mas. Orang yang mengalami pelecehan seksual bisa dia jadi pelaku juga. Karena dia punya dendam dan dia akhirnya melampiaskan itu. Kayak ospek, kenapa kakak kelas kita Betul. jengkel sama kita? Karena dia nggak bisa balas dendam ke atas. Tapi Anda tentu juga pernah menemukan banyak lembaga-lembaga perlindungan perempuan, lembaga-lembaga advokasi pelecehan seksual. Itu foundernya kenapa bikin itu? Karena pernah dilecehkan secara seksual. Sehingga sebuah penderitaan sebenarnya nyabang mas. Ini akan mencerahkan kita, atau malah kita akan melakukan hal yang sama. Makanya saya bilang, saat yang tepat kita membangun kesadaran itu di situ. Akhirnya nyabang. Setiap penderitaan itu nyabang kita mau jadi kemana. Kan lucu. Ada yang pernah nonton film Kung Fu Panda 2 nggak? Kung Fu Panda 2. Kung Fu Panda 2 nanti wajib nonton. Teman-teman yang belum nonton. Waktu itu si tokohnya namanya Po. Jadi ini film kartun tapi lucu mas ya. Dalam banget Kung Fu Panda 2. Wajib nonton mas Indra. Siap. Tak provokasi. Dia nanya sama gurunya, Master Shifu. Master Shifu, bagaimana caranya untuk mendapatkan kedamaian yang terdalam? Oh, iya, iya. Puncak pencerahan. Apa tuh namanya? Iya. Kemudian Sifunya jawab itu. Dikasih jalan dia. Yang pertama, jalan yang pertama kamu harus meditasi belasan tahun. Belasan tahun mas, nggak bisa sebentar. Ini soal kedamaian. Iya. Untuk mencapai kedamaian itu kan di tabelnya Hawking nomor 2 setelah pencerahan loh. Artinya kita tidak akan bisa ke pencerahan kalau belum nyampe kedamaian mendalam. Nah, wah lama kata Po. Bisa nggak lebih cepat? Bisa. Caranya apa? Kamu harus mengalami satu penderitaan yang teramat sangat dan kamu bisa menyelami esensi terdalam dari penderitaan itu. Artinya banyak orang mas pengen hidupnya cepat tercerahkan, suruh meditasi nggak mau, menderita nggak mau, terus karpe opo jal. Karena jalan shortcutnya itu penderitaan. Kedamaian sama penderitaan. Ketika menderita dan kita mengalami esensi kayak gini mas. Ketika kita puasa nggak makan itu sebenarnya menderita tuh mas. Tapi kita bisa membangun kesadaran, akhirnya kita bisa gini ya rasanya lapar ya. Kasihan, membangun empati, membangun kepedulian, bukan membangun rasa mengeluh dan kita jadi iri dengan orang-orang yang kenyang. Siapa? Kita jadi sirik. Paham, Warung tutup kan nggak gitu. Kita oke, nggak apa-apa orang makan, kita jadi bisa mengendalikan itu. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya kalau teman-teman saat ini sedang diuji kehidupannya, menderita gitu loh, entah kena karma apa, itu sadari loh, sebetulnya itu meditasi yang shortcut. Dengan catatan, Anda bisa menyelami hikmah terdalam dari penderitaan itu. Itu setara dengan orang belasan tahun meditasi. Kalau nggak percaya, tonton video
filmnya Kung Fu Panda 2. Iya. Jadi tapi jangan terus Anda jadi kecanduan penderitaan ya. Nggak gitu juga konsepnya, gimana ya? Sudah kita Nangkep ya Mas ya? Iya, kita lewati. Paham lah, berarti wajar kalau kemudian teman-teman yang dulu menderita terus kemudian sekarang hidupnya menjadi lebih Mumpung saya ingat. Mas Hendra mungkin kebanyakan orang berharap ketika berdoa langsung dikabulkan. Pasti semua orang. Tapi ada yang justru semakin berdoa, semakin kok masalahnya tambah ruwet. Pasti ada nih. Gini Mas. Jadi dalam pengamatan saya, ini nih Mas. iya. Pengabulan doa itu ada 2 jalan. Kelihatan ininya masuk ya, masuk frame ya. Jalan pertama itu jalan reguler, yang kedua jalan ekstrim. Nah ini kanan saya, ini kiri ya. Jadi ini kanan, ini kiri. Anggap kanan ini misalkan apa yang kita harapkan kebaikan kita, dan ini adalah kiri adalah masalah kita. Nah ada orang di sini Mas, dia mungkin terjerat satu persoalan yang sangat luar biasa gitu ya. Kan berharapnya berdoa itu langsung ke sini Mas. Iya. Bener ya? Nah, kadang tuh Mas, ada yang bisa langsung ke sini, ada yang doanya justru dikesanin dulu. Nah, regulernya ke sana. Tapi Mas, ada yang dikesinin dulu supaya dia semakin menderita, semakin menyelami penderitanya. Kalau udah mentok di sini, kemana ngayunnya? Ke sini dan mentok di sini. Kalau di sini, ngayunnya nggak ke atas. Jadi kalau orang, Pak, aku pengen tercerahkan sekali di sini, ya disanain dulu. Makanya Nabi Musa ketemunya Fir'aun, penderitaan loh, ketemu orang yang ke Tuhan dan kita diancam dibunuh. Jadi orang tercerahkan itu setara juga. Jadi kalau teman-teman, ya Allah, aku punya utang nggak bisa bayar gitu loh. Kok utangnya tambah berat gitu loh, padahal udah melakukan semuanya. Anda tuh lagi dikabulkan doanya, cuman yang Anda minta itu butuh kepatasan mental. Yang ini harus ke sana dulu. Jadi kita kan maunya enak Mas ya. Saya pun maunya enak, tapi berdasarkan pengalaman saya, ada hal-hal yang memang mental tuh dididiknya dengan cara gitu. Iya, iya. Loh, tentara kita emang dididiknya lembah lembut. Tentara kita dibentak-bentak Mas, supaya apa? Kalau besok ketemu musuh terserang gerak, dibentak-bentak gak gentar. Bayangin kalau siap gerak gitu. Iya kan? Jadi jangan sampai kita bicara hanya kesadaran, hanya itu, terus kita seolah-olah menganggap bahwa harus halus. Enggak loh Mas. Spiritual artinya melampaui yin yang, artinya kita tahu bahwa kasar pun perlu, halus pun perlu. Harus tepat guna. Kadang kan ada orang bablas Mas. Seolah-olah negatif thinking itu terus 100% buruk. Itu juga nggak tepat, ada fungsinya. Karena positif thinking kebablasan banyak teman saya ketipu Mas. Iya. Karena terlalu positif. Mas, secara umum nih, orang beragama, khususnya teman-teman muslim ya, Ya. kalau sama tahajud itu kan, wow, kalau berdoa di waktu sepertiga malam itu benar-benar mustajabah gitu. Ya. Termasuk saya yang kemudian waktu itu menjadi sebuah belief gitu. Ya. Sehingga pada saat saya berdoa di tahajud, karena saya dulu 8 tahun Mas, Ya. tahajud tuh nggak pernah putus, sekali Ya, nggak ya. pernah. Karena memang lingkungannya mendukung. Ya. Orang pesantren dilawan. Buyang banyu sih kan, siram air dulu kan. Nah, itu karena kesadaran sudah berubah gitu ya, Ya. Mas. Sekarang sudah nggak pernah tahajud lagi Ya, gitu ya. ya. Itu diakses, pola lama diakses itu masih ngaruh apa enggak? Masih. Mas, saya nggak mau motong, terusin dulu. Karena dulu itu ya selalu begitu. Jadi setiap saya berdoa, tahajud gitu kan, terwujud terus. Terakumulasi dari sering terwujud itu kemudian saya menjadi yakin gitu. Iya. Nah, tapi sekarang kan masalahnya kadang paradigma udah berubah, Mas. Iya. Nah, itu gimana, Mas? Gini, kalau saya kasih sederhananya teman-teman, jadi apa ya Mas ya? Mas, kalau kita jemur baju malam hari kering nggak? Enggak. Kalau bermalam-malam ya kering juga Ya, kan? kering. Kanginan gitu ya. Cara yang lebih cepat gimana Mas? Ya kita mencari waktu di mana matahari sedang muncul lagi trik-triknya, dan itu akan cepat. Saya tidak katakan bahwa menjemur malam hari tidak mengeringkan, tapi ada waktu-waktu yang terbaik Lebih efektif untuk mengeringkan baju. Nah, sebetulnya ada titik-titik Mas, di mana titik-titik waktu itu sesuai dengan sirkadian atau apa tuh, yang tubuh kita bagaimana, ya kemudian otak kita gelombangnya lagi bagaimana dan sebagainya. Yang itu akhirnya di beberapa ritual di agama tertentu, di tradisi spiritual tertentu, akhirnya menjadi sebuah upacara atau ritual. Nah sebenarnya kalau kita perhatikan, sebenarnya tahajud itu kan ngambil zona antara jam 1, jam 3 ya, dini hari. Itu sebetulnya kan tidak hanya jam itunya Mas.
Kalau yang saya tahu, itu ada catatan, kita harus tidur dulu. Iya betul. Jadi kalau Anda begadang, enggak. Disuruh tidur. Kenapa tahu enggak? Karena ketika kita tidur dulu, lalu bangun di jam itu, gelombang otak kita lagi alfa. Alfa. Alfa itu berarti critical area, yaitu pembatas antara sadar dan bawah sadar, lagi terbuka sebablas-bablasnya, sehingga kalau kita membaca doa di situ, belum ke bawah sadar lebih cepat. Kenapa? Itu titik kita lagi lost doll itu, pikiran sadar bawah sadar. Makanya tidur dulu, karena salah satu cara alamiah kita untuk mengakses bawah sadar terbuka itu dengan tidur dulu lalu bangun. Makanya orang yang pikiran yang bawah sadarnya lagi gini Mas. Kalau Anda lagi tidur terus saya gentak, saya gugah. Woi, cepat, ada maling. Itu Anda langsung lari loh, nggak mikir loh. Karena ketika saya ngomong, Mas Hendra belum sadar amat, kalimat saya langsung masuk ke bawah sadar, langsung eksekusi. Nah, jadi ketika kita baru bangun tidur, secara alamiah semua orang walaupun nggak belajar hipnoterapi pun itu mengakses keadaan gelombang di mana bawah sadar kita lagi optimalnya. Nah sekarang, Mas saya sudah nggak lagi menggunakan cara itu, bisa nggak? Nah kita kan bicara sebuah ritual itu diajarkan supaya orang-orang yang bodoh sekalipun tanpa sadar bisa membuka bawah sadarnya, Mas. Itu ya benar. Tapi untuk misalkan Mas Hendra yang sudah belajar macam-macam ilmu bawah sadar, ngerti cara mengkondisikan gelombang otak, bisa melakukan itu tanpa harus bangun di jam itu. Nangkap nggak maksud saya? Tapi jangan niru-niru Hendra kalau dia nggak ngerti ilmunya. Nah sama aja gini. Terus berarti bisa nggak Mas ngeringin baju malam-malam dengan kecepatan kering yang sama dengan siang hari? Beda. Bisa. Mas Hendra punya mesin pengering. Iya. Loh, case-nya lain. Mas Hendra sudah punya mesin pengering, bisa mengeringkan baju kapan saja. Tapi jangan ditiru orang yang bahkan mesin cuci aja nggak punya. Saya tuh capek loh Mas dulu kalau pengen punya cita-cita gitu. Capeknya sampai harus kadang ke Madura Mas. Naik motor Mas. Jam 9 pagi sampai. Kenapa ke Madura Mas? Di situ kan kebetulan saya dulu sukanya sama teman-teman musafir, itu kan menurut saya kan unik gitu Mas. Nah dikasih tahu sama gurunya namanya Willy. Rumahnya di Semarang. Ya mudah-mudahan saya sebutin suatu saat dia bisa nyari saya gitu ya, karena saya lama gak ketemu sama dia. Nah dia bilang, dulu guru saya bilang kalau pengen sesuatu kataman di makam Syekh Abu Samsudin Batu Ampar, terus sudah kataman sekali berdoa ternyata nggak dikabulkan, patokku jabutan buat nang segoro. Itu saya langsung tergerak Mas. Besoknya langsung naik motor Mas. Jam 9 pagi sampai jam 9 pagi saya kataman Al-Quran. Dan itu saya berulang-ulang. Ada kalau 4 kali. Dan semuanya clear, terwujud sesuai dengan permintaan saya gitu. Secapek itu sampean. Gini, untuk bisa mengkondisikan bawah sadar itu macam-macam Mas. Salah satunya capek juga. Iya. Apa tuh namanya energi yang kita keluarin lagi puasa, kelihatan kayak loyo nggak kita, kayak orang bego. Iya betul. Suruh mikir malas. Karena salah satu cara untuk gelombang otak alfa itu adalah dengan kita bisa manipulasi pikirannya, emosinya, bisa juga dengan tubuhnya Mas. Jadi dibikin capek pun. Jadi kayak kata guru, kamu harus bawa air bolak-balik 17 kali ke sini sampai itu penuh. Padahal baru ilmu ini saya kasih. Itu sebenarnya sebuah cara dia dihajar tubuhnya supaya gelombang otaknya ke alfa tadi, nggak disadari. Jadi tanpa disadari proses-proses itu. Kadang ini juga saya mikirnya gini Mas, bayar pelatihan mahal-mahal itu juga penting buat dirinya Mas. Itu dia. Jadi sesuatu yang tidak ada pengorbanan. Bahasa pengorbanan mungkin nggak enak ya, tapi oke lah saya pakai. Kita tuh akan menghargai sesuatu di mana kita merasa membuang sesuatu yang berharga di situ. Beneran? Makanya ya memang saya agak keselnya Mas ya, walaupun saya berbagi lost doll. Mas, kalau berbagi lost doll, siap-siap kalau ada kekecewaan gini. Gimana sih udah aku bagiin kok nggak dipraktekin? Itu karena orang kalau nggak bayar itu malas Mas. Iya. Loh, saya pernah buka sesi terapi dulu waktu di Purwokerto. Nggih. Saya buka sesi terapi gratis. Itu banyak yang nggak sembuh Mas. Terapi untuk terapi pakai hipnoterapi gitu ya. Saya bekerja sama dengan seorang teman dari lulusan psikologi Undip. Tapi ketika saya tarik bayarannya 100.000 waktu itu, satu sesi 1 jam, dan saya nggak ngambil duitnya loh. Yang penting orang itu bayar, uang ini tak berikan ke yang membutuhkan, karena dia merasa bayar banyak yang sembuh. Karena itu tadi dia merasa itu penting, berharga, termasuk
Mas Hendra jauh-jauh udah capek kan, aku kalau itu kan merasa bahwa aku udah buang tenagaku, buang waktuku. Iya mas, betul. Nah orang kadang nggak mau, makanya ada istilah mahar mas. Mahar itu artinya menukarkan dengan sesuatu yang berharga. Jadi kan persepsi kita kemudian saat itu menjadi, oh aku layak mendapatkannya. jadi membayar itu sebenarnya juga kepentingan diri sendiri. Iya. Terus kalau misal gini, ada orang curhat, ini orang yang ya pekerjaannya biasa-biasa aja lah ya, mas, saat rezekiku lagi nge-lag, kira-kira apa yang harus aku lakukan mas? Iya. Gini, kita sebenarnya gini ya mas ya, kadang tuh kita tuh harus evaluasi juga. Kenapa kok saya tuh duit segini nggak cukup? Karena banyak kasus beli yang nggak jelas mas. Itu pun kadang perlu, untuk orang-orang kayak kita tuh nggak perlu pembukuan mas. Udah pakai feeling. Kita nggak pernah mikir keluar berapa. Tapi untuk orang lagi pas-pasan, lagi belajar evaluasi, itu harus ngecek. Karena dari situ kita ketahuan kita butuh berapa sebetulnya. Baru kan akhirnya kita akan membuat rencana-rencana tindakan, rencana-rencana di mana kita bisa menghasilkan. Nah baru kemudian kita bisa mengetahui apakah mental kita support untuk mewujudkan rencana-rencana kita gitu. Contohnya gini mas, maaf ya, misalnya ada orang yang bekerja dengan betul-betul penghasilannya pas banget nggak bisa dinaikkan. Kan kadang ada pekerjaan yang ada variabel mas, gini. Ada gaji tetap dan ada bonus. Kalau ngandalin gaji nggak cukup, tapi kalau saya berprestasi, bonusnya gede, kan ada mas ya? Iya. Nah sekarang gimana kalau orang yang memang cuman gaji dan nggak ada bonus, nggak ada prestasi? Betul. Nah, itu tadi frame yang harus dibangun sebetulnya adalah pertama, oke, mungkin nggak aku memperbesar dengan cara lain, sehingga aku bisa siap menerima wadah yang lebih gede. Yaitu tadi, oke, aku jadi PNS, aku tak coba jadi buka akun TikTok, kemudian aku siapa tahu dapat endorsan. Itu harus dilakukan juga, Mas. Nah, ketika mau melakukan seperti itu, baru ketahuan penyakitnya semua. Misalkan, aku nggak bakat ngomong, itu. Aku nggak pede di depan kamera. Itu keluar semua nanti penyakit-penyakitnya. Itulah yang akhirnya menyebabkan kenapa orang itu nggak bisa mendapatkan rezeki lebih karena itu, Mas. Kan banyak orang yang bilang gini, Mas, aku nggak bisa bisnis. Sebenarnya kalau aku bisnis kayaknya penghasilanku lebih besar, cuman nggak punya modal. Ya udah, ke bank. Aku nggak punya cukup agunan. Anggap Mas kasih duit ke dia. Nanti alasannya ada lagi loh. Tapi aku nggak punya pengalaman nih, Mas. Oke, tak belajarin ke orang. Selalu ada alasan. Nah, disitulah baru ketahuan penyakitnya loh. Jadi maksud saya adalah untuk orang yang sedang pas-pasan, cara pertama adalah dia harus tahu betul sebenarnya masalahku apa. Mas Dava sama Mas, lupa lagi. Mas Taib ya. Kalau jenengan ke dokter, pernah ke dokter ya? Apakah dokter langsung Anda datang langsung kasih obat? Enggak kan? Ditanya dulu kan, masalahnya apa? Jadi sebanyak orang Mas Hendra dan teman-teman, itu kan masalah tuh dia itu. Tapi dia mengira masalahnya uang, bisa saja masalahnya bukan itu, tapi mental di dalam dirinya. Jadi dia tuh harus mencari tahu, ngorek-ngorek ke dirinya sendiri. Sebenarnya masalahku sebetulnya apa saja di balik uang ini. Karena uang tuh hanya fenomena fisiknya. Setelah masalahnya sudah terpetakan, baru kita cari obatnya. Nah kebanyakan orang sibuk segera cari obat, padahal dia nggak ngerti masalahnya loh. Kadang sok tahu masalahnya itu. Gini loh Mas Hendra, sama-sama orang problem keuangan, itu penyebabnya bisa beda. Ada yang memang mental block, ya kan? Ada yang orangnya memang malas untuk beraktivitas, mager. Kan solusinya beda-beda Mas. Jadi teman-teman tolong dievaluasi dulu aku kurangnya di mana. Kalau bahasa saya hasil sama dengan faktor teknis dan non teknis. Oke, masalahku kurang duit itu tuh teknisnya yang busuk atau non teknisnya atau dua-duanya. Itu harus tahu dulu Mas. Oke, aku teknisnya ternyata kurang ya. Aku marketing belum optimal. Aku kerja belum optimal. Ya. Terus aku non teknisnya juga nggak bagus. Aku banyak mental block. Ya wajar tau hasilnya kayak gini. Nah, evaluasi dulu Mas. Apa masalah yang sesungguhnya ada pada diriku? Nah, ini tak bagikan, tak losdol. Rumusnya, teknis non teknis. Itu harus tahu kita tuh sebabnya apa. Oke. Terus ini mungkin Mas Arif, kenapa ada orang yang dia beli barang branded itu justru makin kaya, tapi beli barang yang semuanya serba murah justru sebaliknya?
Gini. Saya mau pengakuan dosa Mas Indra. Saya dulu adalah mahasiswa yang suka ngulik, termasuk ngulik komputer. Jadi kalau Anda tanya saya udah membajak software berapa kali, jangan tanya dosa saya. Windows saya seringnya dulu pakai bajakan. Saya seorang instruktur komputer, ngajar statistik, ngajar Office. Wis pokoknya ngutak-ngutik komputer saya tahu. Makanya saya bisa semuanya, banyak hal. Nah, mental kayak gitu kan mental miskin juga, Mas. Nah, betul. sampai satu titik saya nanya ke seorang guru, Pak, gimana cara untuk menaikkan penghasilan saya? Salah satu caranya adalah jangan nutup penghasilan orang lain. Saya perasaan nggak nutup, Pak. Loh, kamu kan pakai Windows bajakan. Itu kan nutup penghasilannya Bill Gates. Iya. Jadi banyak orang tuh nggak sadar melakukan itu. Mereka ingin haknya tidak dipotong orang. Rezekinya nggak ditutup orang, tapi suka nutupin, Mas. Sejak itu, oke, tobat. Akhirnya saya beli Windows yang aneh. Nah, cuman Windows itu punya satu, kalau kita nggak kuat godaan, banyak software bajakan kan Mas kalau di Windows kompatibel, Mas. Makanya akhirnya guru saya nyaranin, udah kamu mulai beli MacBook. Aku belum pernah waktu itu beli MacBook. Larang jancuy. Kan itu branded ya, Mas. Ya, laptop yang mahal banget. Tapi yang bagusnya dari waktu itu saya beli MacBook adalah MacBook kan satu paket, Mas. Semua ada semua di situ. Anda sebenarnya nggak perlu beli Office, nggak perlu beli Word, ada semua. Udah tinggal pakai dan semuanya tidak bajakan. Nah, dari situ setelah ngerti esensinya, oh, kalau saya membeli barang branded, niat saya adalah untuk mendidik saya, untuk menghargai barang berkualitas. Niat saya untuk tidak memotong, saya cari lebih murah Windows, saya beli Mac lebih mahal, tapi saya memberi pemasukan yang benar kepada orang-orang yang bikin software. Itu yang akan menaikkan, Mas. Tapi kalau kita beli barang branded untuk merendahkan orang, nah balik lagi, Mas Hendra beli barang branded lalu HP-mu apa? Miskin. Itu adalah pembelian barang branded yang suatu saat akan memiskinkan kita, Mas. Kenapa kita beli Apple? Security-nya, Mas. Kadang tuh. Jadi kalau orang belum paham itu akhirnya ngerti, iya ya fotonya kok tetap beda aja ya. Hasil fotonya tetap nggak sama. Saya tuh sama-sama flagship tapi aku tetap memang beli iPhone. Akhirnya orang yang sudah lama pegang iPhone, mereka beli itu bener-bener karena kebutuhan, menghargai sesuatu di balik itu. Itu yang mengkayakan, Mas. Yang repot adalah orang yang beli hanya untuk panjat sosial, pansos yang, tapi semua orang pasti ngalamin masa-masa itu. Semua orang, termasuk saya. Tapi jangan kelamaan di situ. Betul. Semua orang yang rendah hati pernah tinggi hati. Jangan kelamaan. Tapi untuk pindah ke situ. Nah gini, Mas. Sebelum kita jadi percaya diri itu pasti pernah rendah diri. Nah untuk mencapai titik percaya diri kita tuh harus pasti over pede. Songong tuh harus baru turun lagi. Kayak pesawat mau take off itu harus jengatnya parah. Setelah jengatnya parah bisa naik baru diturunkan pelan-pelan untuk sejajar. Nah, kalau dari awal sudah sejajar gini pesawat nggak bisa naik, Mas. Jadi kalau Anda itu merasa rendah hati, kok nggak naik, jangan-jangan Anda bukan rendah hati tapi rendah diri. Kalau Anda merasa percaya diri hidup Anda jatuh, jangan-jangan Anda bukan percaya diri tapi tinggi hati. Karena pesawat kalau di atas terlalu mendongak dia stall, Mas. Aku sedikit ngomong gini karena nanti ada yang komen, nggak tahu pesawat aja ngomong. Aku pernah kursus nyetir pesawat Boeing 737 di Jerman, Mas. Jadi nanti kalau ada yang komen, aku pernah kursus itu, sertifikatnya ada. Keren. Ya, jadi pesawat kalau terlalu mendongak atau terlalu menuki, melebihi angle of attack, AOA namanya, itu akan stall. Jadi kita tuh terlalu mendongak salah, terlalu nukik salah. Memang kudu seimbang. Nah, ya termasuk tadi kesadaran seperti apa dibalik waktu kita menggunakan barang branded itu, rasa kaya, rasa mampu, Ini ada teman inisialnya N. NK. Beliau itu curhat ke saya, Mas. Istrinya itu baik saat kemudian dia punya uang. Begitu pula sebaliknya. Saat tidak ada uang ditendang. Beda. Pokoknya sifatnya beda. Diajak ngomong susah dan lain sebagainya gitu ya. Sementara kan memang gajinya bulanan gitu ya. Bulanan gitu, nggak ada ceperan lain gitu. Saran dari Mas Arif apa? Walaupun
ini ada kaitannya dengan vibrasi, karena emosi istri suami itu kan bicara vibrasi ya Mas. Iya. Tapi dari pengalaman ya lumayan lah, saya nikah sudah berapa ya? Udah 10 tahun lebih ya. Oke. Sampai lupa aku Mas ya. Mbak nanti ini ya. Jadi gini. Kita tuh harus tahu sebetulnya penyebab aslinya itu apa. Karena di permukaan kadang itu padahal bukan itu Mas. Kita mengira bahwa wah duitnya kurang, makanya dia jadi begitu. Dulu terus terang, saya adalah suami yang pelit Mas. 2 tahun pertama, istri saya nyebelin, saya juga pelit. Nah, sehingga dulu saya menyimpulkan, ini istri saya kalau dikasih duit, kok kelihatan bahagia, bahagia dalam artian yang level rendah ya. Kalau enggak, kok jadi misuh gitu loh. Bukan misuh sih, tapi kelihatan dia tidak sebahagia itu. Ternyata setelah saya selami gitu loh, ternyata di balik itu, ternyata dia menafsirkan bahwa uang adalah bentuk perhatian. Jadi dia tuh 10 bersaudara, anak bungsu, dia kurang perhatian Mas. Luka dia tuh perhatian. Jadi dia merasa tidak diperhatikan jika nggak dikasih duit, nggak dipeluk dan sebagainya. Nah, yang menarik kalau teman-teman belajar tentang bahasa cinta, sebenarnya itu setiap orang bahasa cintanya beda-beda, tapi tidak ada uang di situ. Nah, salah satunya adalah bisa jadi sentuhan. Saya harus nanya sama orang yang nanya tadi, berapa kali dalam sehari Anda memeluk istri Anda? Karena setelah saya tahu bahwa istri saya sebenarnya perhatiannya itu adalah sentuhan, sehari itu saya sampai tak hitung, saya udah meluk istri saya berapa kali. Jadi setelah itu, istri saya tuh dikasih duit atau tidak, dia bahagia ternyata. Dia tuh merasa diperhatikan, itu dengan disentuh, apalagi disentuh, dipeluk dan dikasih duit. Nah jadi dibalik tadi Mas, kita harus tahu juga bahwa sebetulnya kadang intinya wanita itu hanya butuh perhatian. Tapi mungkin definisi perhatian menurut dia adalah uang, sentuhan. Nah itu harus didefinisikan lagi. Oke. Nah tapi ada salah satu cara untuk sedikit kita mengintervensi secara vibrasi. Trik lagi Mas, yaitu maaf ya, pakai hubungan seksual. Jadi gini, Mas Hendra boleh coba ya dengan pasangan ya. Waktu berhubungan seksual, ya ini audiens. Waktu berhubungan seksual, langsung antusias Mas Dava ya. Waktu berhubungan seksual, ya. Waktu mau orgasme, visualisasikan bahwa pasangan Anda akan mimpi ini gitu. Terus orgasme, ejakulasi. Coba dilakukan beberapa kali, Anda akan bisa mendapatkan fenomena. Pasangan kita akan mimpi seperti yang kita mau. Jadi, waktu terjadi orgasme, terjadi transfer data. Mimpi itu maksudnya gimana? Mimpi. Ini contoh-contoh aja. Jadi gini, kan saya mau bicara bagaimana cara kita mempengaruhi batin orang, tapi nggak perlu ngomong. Salah satunya pakai seksual. Misalkan, Mas gimana ya, istri saya ngamuan ya. Cara intervensinya yang nggak pakai ribet gimana? Bisa pakai hubungan seksual. Nah, kita menginginkan anggap kita pengen dia mimpi, ini contoh ya, eksperimennya. Kita pengen dia mimpi nanti malam, mimpi naik bis kota. Pada waktu mau orgasme, bayangkan kita mau istri kita mimpi kayak gitu, lalu pas cerot lepaskan. Jadi itu datanya kayak dipindah gitu. Berapa kali pas dia akan seperti yang kita harapkan. Nah di situ nyetes. Oh berarti memang ada yang kita bisa transfer ke batin dia. Termasuk sifatnya berubah gitu ya. Nah sama, misalkan aduh mas istriku ngamuan gitu loh. Jadi bisa afirmasinya itu sambil waktu begitu, terus pada waktu mau orgasme dibayangkan istri saya berubah menjadi bagaimana. Bisa. Wah ini ilmu keren banget. Oh tak bagikan lagi losdol kan. Wah ya, saya menjadi banyak hutang rasa. Nah aduh mas, saya tuh kayak gitu kenapa eksperimennya banyak. Jadi sebelum tak ceritain, tak coba dulu ke istri sendiri gitu loh ya. Jadi oke, polanya gini. Intinya kalau Anda, kenapa Arif RH nggak pernah kehabisan teknik? Karena aku coba terus. Ini Raisul gini, tak coba gini. Oh bisa ngefek. Tak bagikan, dapat feedback. Karena aku terus muter akhirnya. Mas. Nah itu bisa dicoba tadi sama yang istrinya itu. Selain tadi ya sentuhan dan sebagainya. Nanti saya sampaikan Mas. Iya. Dia kebetulan lagi sering sama saya sekarang. Iya. Mas Hendra, caranya bagaimana ya supaya kita itu bisa berhenti kecanduan? Saya nggak tahu. Ini kecanduan itu apa? Tadi saya sempat kan nanti mendalamin ya. Nanti saya mau ketemu Mas Arif RH. Ayo teman-teman di Telegram yang mau bikin pertanyaan. Salah satunya pertanyaan ini gini. Mungkin kecanduan ini bisa narkotika, bisa kecanduan yang jelas adalah kecanduan yang merugikan mungkin ya. Ini tepatnya ke situ ya. Betul, iya.
Bagaimana treatmentnya dari Mas Arif? Gini mas, sebenarnya kecanduan itu adalah bentuk lain dari kebiasaannya. Oke. Kebiasaannya akut. Saya itu main game oke, tapi tidak sampai kecanduan yang membuat saya akhirnya nggak ngapa-ngapain ya. Artinya saya masih bisa mengendalikan itu. Nah, sebetulnya apapun itu, kalau kecanduan itu kan jadi nggak baik. Jadi kecanduan adalah ketika sebuah kebiasaan diulang-ulang, melampaui kadarnya. Dan kita tidak bisa nyetop kadarnya. Tapi ada kecanduan yang kita itu juga nggak masalah. Kayak kita kecanduan bernapas, mas. Ya biarin aja. Nah, jadi sebetulnya bagaimana cara kita untuk lepas dari sebuah kecanduan? Salah satu beberapa kecanduan yang bisa gini, saya punya banyak story ya tentang kecanduan ya. Tapi kalau diceritain panjang ya. Jadi saya cerita intinya aja ya, mas ya. Kecanduan itu hanya bisa dihentikan pertama kalau kita melakukan jeda. Break, Ada spasi. yang lama, nggak boleh sebentar, karena kalau nggak lama percuma. Contoh mas, pandemi itu adalah salah satu hal yang membuang kecanduan saya nonton di 21. Dulu saya tuh hobi banget nonton mas 21 itu. Saya salah satunya ke mall itu hanya untuk itu. Jadi rasanya ada yang kurang, kecanduan. Jadi kami kecanduan nonton film. Ya. Pandemi kan, gak bisa ke bioskop kan mas. Wah, awal-awal aduh kita gak bisa ke bioskop, terus akhirnya sering nonton Netflix. Lama-lama yaudah, saya toh punya sound system juga kan. Kayaknya ya sama aja ya setelah 2 tahun. Sekarang jadinya malas loh mas nonton ke bioskop itu. Oke. Repot harus jam segini pulang. Ingat, untuk nge-break saya untuk bisa menghilangkan kecanduan nonton film itu breaknya 2 tahun. Konkret ini Nah, teman-teman. maksudnya adalah kita tidak tahu seberapa dibutuhkan break ya. Nah, cuman bisa nggak kita memutus sebuah kecanduan lebih cepat dari itu? Bisa. Tapi harus emosional sekali dan menyakitkan. Harus ada pemicu yang sangat menyakitkan. Misalnya, ada orang kecanduan terlambat, lalu gara-gara keterlambatan dia, pasangannya terluka dan meninggal. Saya yakin detik itu dia tobat, saya hari ini tidak akan berhenti lagi. Tidak akan berhenti untuk terlambat. Dia kecanduan terlambat misalnya. Harus ada pemicu yang menyakitkan untuk berubah. Nah, yang ketiga, kita harus menemukan kecanduan lain yang setara dengan itu, mas, atau lebih. Jadi, kita harus punya kecanduan lain yang untuk melibas itu. Misalkan saya itu kecanduan main game berlebihan, maka saya bisa menilep itu dengan kecanduan main musik. Jadi ketika saya mau nge-break kan sulit tuh kalau nggak melakukan apa-apa. Nah ini, selama nge-break kalau kosong kan gatel mas. Nah untungnya saya punya kecanduan lain, misalkan aku main musik, biar nggak nge-game dulu. Nah caranya banyak. Beberapa diantaranya adalah itu. Walaupun mungkin kalau ada pergi ke hipnoterapi itu bisa diutak-atik ya, bawah sadarnya gitu loh. Oke. Kita masuk ke termin akhir mas ya. Ya. Keren. Konkret loh itu, mengubah kecanduan itu. Ya. Jadi bisa. Tapi mas, ketika udah bicara narkotika, ini agak spesial case karena beberapa alumni saya kecanduan narkotika. Bagian terberat adalah kecanduan tubuhnya yang kecanduan. Nah, lalu ada salah satu terapi untuk ngilangin komponen di narkotika itu dari tubuhnya untuk dibuang sehingga dia tidak sakau lagi. Tapi tetap akhirnya balik lagi. Tahu nggak kenapa? Esensi paling penting orang kecanduan narkotika yang harus dibuang adalah buang semua temennya. Selama dia masih di circle itu, sulit. Semua circle itu harus dihapus. Iya. Blokir Karena kalau perlu ya. Karena alumni saya cerita, semua orang yang sudah sembuh, semua udah bersih. Balik lagi berteman sama dia, dikasih lagi. Ya, sebenarnya kan Dikit bro, dikit gitu. sebenarnya kan kemauan aja sebenarnya. Iya. Kalau mau ya bisa kan Buang dihapus. semua temennya dulu untuk nge-break. Nah itu bagian paling sulit adalah membuang teman mas, karena nanti sombong. Termasuk LGBT ya. Ya. Kalau emang mau berhenti gitu Nah ya. repotnya mas, saya alumni banyak ya, yang kayak gitu. Beberapa ada yang akhirnya ya memutuskan untuk sesuai dengan fitrahnya. Oke. Tapi ada yang sulit. Kenapa? Banyak orang ketika dengan LGBT itu langsung menghakimi. Nah, mereka lagi butuh diterima. Sementara yang menerima mereka, kan mereka. Iya. Kita tuh menghakimi mereka, kamu itu nggak mau berubah dosa. Terus aku mau gimana? Aku mau bergabung dengan kalian dihakimi, bergabung ke sana dihakimi juga.
dan mereka lebih menerima. Kalau kita mau menyembuhkan mereka, Mas, terima mereka melebihi dia diterima di komunitas itu. Makanya ketika orang-orang kayak gitu curhat ke saya, oke, nggak apa-apa, aku nggak bilang dosa, enggak, Mas. Mas, aku kok nyaman ya, Mas. Yang kamu perlu tahu ya, banyak orang seperti saya, cuman kamu nggak temu. Di matamu, semua orang selain komunitasmu nggak seperti saya. Kalau kamu melihat orang kayak saya yang menerima kamu apa adanya, nggak menghakimi kamu, kamu sebetulnya punya banyak orang 5 miliar yang kayak Arif RH. Kebuka, Mas, matanya. Karena di komunitas kadang kan akhirnya dia bilang, nggak ada loh yang bisa nerima kamu seperti kami. Kan itu, Mas, yang membuat susah keluar. Ayo tunjukkan kita terbuka, tidak menghakimi mereka, kamu dosa gitu, diterima dulu, baru lama-lama mereka ketularan kita. Nah, kalau mereka kita tolak, balik lagi ke sono, Mas. Nah, di sini aku nggak dihakimi. Waduh, iya. Keren ya. Jangan lupa teman-teman ya, di subscribe Arif RH Vibrasi. Monggo teman-teman mampir ke channel YouTube saya. Ya, saya harus akui tidak semewah, seindah channelnya Mas Hendra ya, Ngaji Roso. Ya, saya serampangan apa adanya, thumbnailnya nggak jelas. Tapi ya, saya berusaha untuk berbagi yang saya bisa. Mampir ke channel Arif RH Vibrasi. Kalau Anda mau misuh-misuh, marah-marah, jangan di channelnya Mas Hendra. Marahnya di tempat saya aja. Biar bersih ngaji rasanya. Bagaimana, Mas, kalau punya anak berkebutuhan khusus kayak autis itu, sikap kita harus gimana, Mas? Ini tuh agak kompleks ya, Mas ya. Karena gini, kita harus tahu sebabnya. Karena beberapa alumni, kan istri saya aktif di ibu-ibu profesional, Mas. Iya. Anak-anak autis itu kompleks banget, Mas. Salah satu sebabnya, salah satu terapi yang harus dilakukan itu adalah memastikan asupan oksigen di otaknya bagus. Jadi ada juga yang sampai otaknya memang butuh diterapi. Jadi nggak cukup terapi mental. Nah, salah satu terapinya bisa terapi hiperbarik yang dimasukkan ke tempat yang dikompresi itu loh, Mas. Itu beberapa anaknya temannya istri saya itu mulai anaknya akhirnya berkurang autismenya sama ADHD-nya. Jadi banyak orang yang hanya terapi mental, terapi psikologi. Ingat loh, tubuh kita pun perlu ada holistik, Mas, harus semuanya. Jadi Anda harus usahanya holistik. Oke. Oh, ternyata rokok tadi itu ternyata kecanduan rokok ternyata sama film porno, Mas. Gini, saya buka ya. Kalau namanya kecanduan film porno kan berarti wah, kita tuh kalau nggak nonton rasanya ada yang kurang. Nah, sekarang kalau kita mau jujur ya, film porno itu pasti gitu-gitu aja. Nanti adegannya pasti gitu. Kalau yang sudah hafal polanya, pasti gitu. Sebenarnya lebih nyandu game loh. Saya tuh kuat nonton main game dari pagi sampai malam loh, Mas. Kita nonton film porno pasti jenuh, 1 jam aja udah yang lain, bro. Jadi sebetulnya kita kalau bisa lihat lebih sulit ngilangin kecanduan game loh dibandingkan ngilangin kecanduan film porno ya. atau merokok. Nah, saya termasuk apalagi orang sekarang slot ya, judi online itu ya. Itu bahaya karena dia dikemasnya game, Mas. Jadi yang bahaya dari slot wujudnya game. Pinter dia. Gamenya itu yang bahaya, Mas. Karena game tuh dopamin, Mas. Dopamin hormon. Lah itu kalau Mas, itu andai kata kemudian keluarganya Mas Arif, cara memutusnya gimana? Karena kan sekarang itu case itu di mana-mana, iya, Mas. Dodolan tanah gara-gara itu, Mas. Iya. Pegatan gara-gara slot, Mas. Gini, Divorce. kalau belum jadi servo personal ya, belum 3 bulan, mudah. Tapi kalau sudah 3 bulan dia main itu kan udah ada neuroasosiasi antara dopamin dengan kegiatan itu. Jadi akhirnya, jadi gini, Mas, kita sebenarnya tidak kecanduan film porno, kita tidak kecanduan game, kita kecanduan hormon dopamin. Jadi akhirnya apa yang memicu hormon itu keluar, kita akan ingin melakukan itu karena itu memicu. Kita mengira tidak ada kegiatan lain yang memicu itu karena kita tidak melatihnya. Kan semua hobi awalnya dari nggak hobi, Mas. Karena diulang-ulang, terus kita merasa nikmat, keluarlah. Orang yang udah hobi puasa, Mas, waktu puasa keluarnya dopamin, Mas, bisa jadi. Dan orang yang senangnya makan, suruh puasa, keluarnya stres, Mas, hormonnya. Yeah. Nah, jadi masalah hormonal ini yang harus diselesaikan. Jadi, kalau urusan porno ini gampang, karena porno itu membosankan, Mas. Cuma gitu-gitu aja. Yeah. Gampang loh ini. Jujur, ini gampang. Dia harus punya hobi lain yang bisa ngatasi ini. Contoh game, bisa lepas. Tapi kalau sudah slot, karena di sini ada mental, dia pengen cepat kaya, Mas. Dan yang nyebelin adalah kadang ada sebuah konspirasi di awal dia depo itu dibikin menang dulu, Mas. Itu kayak trading dong. Iya. Aku habis Dibikin menang dulu, terus nanti
Ketika nanti kalah, dia akan berusaha ngebalikin itu. Terus itu siklusnya. Iya. Saya terus terang untuk slot ini, banyak yang minta, Mas gimana caranya nanganin slot? Aduh. Tolong teman-teman ya bisa kasih masukan saya kalau untuk urusan slot ya, karena saya pun masih belajar ya Mas ya. Tapi prinsipnya sama Mas. Kalau dia sudah kecanduan, ada dopamin yang keluar. Nah artinya Mas bisa juga, gimana caranya ketika dia melakukan itu, yang keluar bukan dopamin, tapi hormon stres, pasti jadi ganti. Maaf ya, kalau ada orang melakukan sesuatu, lalu muncul hormon kebahagiaan, dia cenderung akan melakukan itu. Tapi ketika suatu saat mau melakukan itu, dia pernah kegap, pernah apa, terus jadi stres, sehingga terjadi asosiasi, melakukan itu tuh sama dengan penderitaan, hormonnya berubah kan? Bukan dopamin lagi, dia pasti akan berhenti. Sama ibaratnya kalau rokok terus dikasih dijeli terus gitu ya. Kasarannya gini Mas, cara terbaik untuk menghentikan kecanduan adalah apa? Trauma Mas. Trauma. Jadi trauma itu nggak sebenarnya buruk loh. Oke. Orang mencuri itu Tempat kupapleng ngono ya. ya, makanya hukum baru efektif membuat orang berhenti melakukan kejahatan kalau punya efek jera. Iya benar. Nah, selama orang itu tidak jera, ulangin. Oke. Jadi kalau Anda sulit banget harus melakukan sesuatu yang membuat itu menderita. Nah, Ya, harusnya pemerintah itu turun tangan. contohnya misalkan yang judi slot penjara. Lah, Kalau nggak gitu sulit Mas. Hukum tuh harus menciptakan hormon stres pada kegiatan itu, bukan hormon dopamin. Repot Mas kalau nggak gitu. Oke. Jadi tapi secara individu gini Mas, lebih baik jangan mulai. Karena kalau sudah mulai, kadang menghentikannya sulit. Kan semua kecanduan dari penasaran, nyoba, iya. terus nanti mengulangi. Benar. Berdoa itu Oh sorry Mas, tadi lupa. Saya tidak katakan rokok baik atau buruk ya. Karena ya kita debatable soal itu ya. Ada juga yang, jadi nggak ada masalah. Cuman kalau Anda memang ingin berhenti Pengambilan merokok, sikap ya aja pengambilan sebenarnya. sikap aja. Jadi saya nggak mau hakim ini, karena saya juga punya fakta dua hal yang sama-sama kuatnya. Saya punya buku riset tentang rokok ada. Kalau saya Dan itu bagus. Kalau saya ngerokok tuh baik, nggak merokok jauh lebih baik. Iya, jadi oke ya, jadi saya tidak mau diserang yang ini. Tapi saya adalah salah satu orang yang berhenti dari kecanduan merokok. Saya kecanduan merokok itu dari waktu saya di Cirebon tahun 97 sampai berhenti itu tahun sekitar 2007. Berarti berapa lama tuh? 2007, 97, berapa tahun ya Mas ya? 10 tahunan ya, ada ya. Nah itu. Nah, saya itu belajar hipnoterapi, salah satunya adalah untuk berhenti merokok. Jadi saya tuh dulu belajar macam-macam tuh bukan untuk orang lain, Mas, untuk diri sendiri. Jadi teman-teman mungkin kalau pengen datang ke terapis hipnoterapi aja. Siapa tahu bisa bantu. Ngerokok enak ngono kok berhenti ya. Iya. Kan kalau di hipnoterapi bisa dibuat sugesti, Mas. Iya. Ketika begini jadi pahit. Bener. Bisa. Ada. Jadi akhirnya hormonnya keluarnya beda. Oke, singkat Mas. Mohon penjelasan apakah doa dengan kalimat meminta itu vibrasi rendah? Kalau memintanya begini, nah itu aku bisa jawabnya Mas. Kalau memintanya itu kita tuh dengan rasa kurang, memintanya kita itu nyuruh-nyuruh bahkan, itu rendah. Tapi kalau kenapa kamu berdoa meminta? Aku berdoa meminta karena memang aku ingin menunjukkan aku adalah seorang hamba di hadapan Tuhan. Aku nggak punya kuasa. Itu kan menunjukkan penghambaan dan Bagus. keberserahan. Beda Mas. Oke. Kalau Kan seneng ya, wah hambaku meminta gitu loh. Bukan ngemis. Iya. Beda loh Mas. Jadi kita bicaranya selalu kesadaran. Siap. Mas mau nitip pertanyaan, apabila seseorang tidak amanah dan banyak berhutang serta bicara tidak sesuai fakta dan sekarang orang tersebut berpuasa serta berafirmasi hutang lunas, rezeki melimpah, apakah doa dapat terkabul sedangkan dia mempunyai karma buruk? Gini, ya kalau setahu saya sih agak berat ya. Tapi kalau dia waktu melakukan itu terus dia punya nadar. Ya Tuhan, misalkan aku puasa mau tirakat, aku ingin keadaanku berubah karena niatku, aku ingin membalikan semua. Jadi ada niat untuk melunasi semua, mengembalikan yang dia mungkin zolimi, ya, itu konspirasinya jadi. Tapi kalau dia persetan lah yang sudah, itu agak sulit karena dia karmanya gini. Kalau kita belum nyelesain karma, niatnya harus ada dulu. Duh, aku tuh udah punya salah sama Hendra ya. Aku pengen minta maaf tapi belum sempat. Itu tuh sudah cukup memutus karma loh Mas. Tapi kalau aku nggak punya salah kok walaupun salah, nah itu berat. Nah jadi dalam konteks tadi itu. Oke.
Satu pertanyaan terakhir, Mas Hendra, saya mau tanya ke Mas Arif, kan sudah banyak hal-hal yang membahas tentang meningkatkan kesadaran. Ya. Nah, ketika kesadaran kita meningkat, hal-hal apa saja yang harus dihindari dalam keseharian supaya vibrasi terus terjaga dan meningkat? Banyak banget. Sulit ya kalau kita bilang apa saja. So many. Banyak banget yang harus kita jaga. Tapi gini, bagi orang yang sudah sadar, yang harus kita jaga adalah ilmu maklum. Karena kadang ketika kita sudah sadar, itu gemes sama orang yang belum sadar. Ilmu maklum. Akhirnya kita banyak misuhnya, Mas. Iya. Jadi orang yang sudah soleh itu harus sadar orang yang lagi berproses. Jadi untuk ngejaga kita biar tetap sadar, jangan merasa jadi orang paling sadar akhirnya. Makanya lebih bagus jadi orang biasa aja. Makanya orang yang sudah sadar biasanya malah kayak orang yang, ya saya masih belum tercerahkan gitu, omongannya kebalik malahan. Untuk jaga. Justru malah begitu ya? Iya, wah saya orang bodoh mas, masih itu untuk menjaga kepintarannya sebetulnya. Karena kepintaran berhenti ketika kita udah tinggi hati kan. Karena kita merasa nggak perlu belajar lagi loh. Nah jadi mungkin kalau dipilih ya, gimana caranya mas? Misalkan kalau kita udah belajar ilmu vibrasi itu, kita tuh bisa jaga vibrasi, yaitu jangan sok-sokan terus kita merasa vibrasi kita paling bagus. Nanti menghakimi nantinya, itu dosa lagi. Oke. Mungkin itu sih. Saya pikir itu Mas Arif Ferha. Yeah. Terima kasih banyak sudah sabar menjawab semua pertanyaan sekian lama gitu ya. Justru saya mudah-mudahan teman-teman sabar mendengarkan saya karena saya nggak bisa jawab pertanyaan dengan satu kata singkat. Oke. Ya, harus ada konteksnya soalnya. Keren sih. Thank you ya Mas. Terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada yang kurang berkenan. Sampai ketemu.